Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang isu dan faktor-faktor perkembangan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Edianto SPD MPD. Dalam materi kali ini, kami akan membahas tentang isu-isu perkembangan dan faktor perkembangan yang meliputi yang pertama, faktor herediter versus faktor lingkungan. Yang kedua, perkembangan bersifat aktif versus reaktif. Yang ketiga, kontinuitas dan diskontinuitas. Yang keempat, pengalaman dini versus kemudian. Yang kelima, urutan perkembangan yang sama versus berbeda. Yang keenam, kekuatan yang mempengaruhi perubahan perkembangan. Dan yang terakhir, kualitas dan kuantitas. Yang pertama, faktor herediter versus faktor lingkungan atau natur versus nurtur. Pada masa lalu, ahli biologi percaya bahwa perkembangan banyak ditentukan oleh faktor genetik. Setiap individu memiliki gen yang dapat mempengaruhi banyak aspek perkembangan manusia, termasuk fisik dan psikologis. Beberapa contoh perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh faktor herediter antara lain warna mata, warna rambut, dan tinggi badan. Di sisi psikologis, faktor herediter ini juga dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku, kecerdasan, dan kemampuan belajar. Faktor tersebut mengarahkan jalannya perkembangan dan pertumbuhan secara alami yang disebut sebagai kematangan atau maturitas. Jadi, para ahli biologi ini tetap percaya bahwa pertumbuhan manusia faktor utamanya yaitu faktor genetik. Bertentangan dengan pendapat tersebut, beberapa ahli berpendapat bahwa dalam perkembangan menekankan pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup semua pengaruh yang dihadapi oleh individu selama hidup mereka, dimulai sebelum dan sesudah kelahiran. Faktor lingkungan seperti kebudayaan serta pengaruh sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Namun sampai saat ini kebanyakan ahli mulai menilai bahwa faktor natur dan nurtur sama-sama mempengaruhi perkembangan manusia. Terdapat interaksi kompleks antara faktor herediter dan faktor lingkungan yang berpengaruh pada perkembangan fisik dan talenta seseorang. Namun biasanya faktor lingkungan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada faktor herediter. Yang kedua, faktor perkembangan bersifat aktif versus reaktif. Perkembangan bersifat aktif adalah proses di mana individu berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan mereka. Menurut filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau percaya bahwa anak dilahirkan dengan akhlak yang baik. Ia cenderung akan berkembang ke arah yang positif, kecuali mendapat tekanan yang kuat dari lingkungan. Pandangan Rousseau menjadi pelopor bagi model perkembangan organismik. Model ini melihat orang-orang sebagai organisme yang aktif dan tumbuh, yang mengatur jalan perkembangannya sendiri. Dalam proses ini, individu memiliki kontrol atas pembentukan kemampuan mereka. Contoh pengembangan bersifat aktif adalah kemampuan motorik, kemampuan bahasa, dan kemampuan kognitif. Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui proses pengalaman dan eksplorasi. Sedangkan perkembangan bersifat reaktif adalah proses di mana individu bereaksi terhadap pengaruh lingkungan. Menurut filsuf Inggris John Locke menyatakan bahwa seorang anak kecil bagai kertas kosong yang akan ditulis atau diisi oleh lingkungan sosial untuk mengarahkan keinginan anak tersebut. Pandangan ini memelopori model mekanistik dalam perkembangan. Dalam model ini, manusia seperti mesin yang bereaksi terhadap masukan atau input lingkungan. Dalam proses ini, individu merespons stimulus lingkungan dan bereaksi sesuai dengan stimulus tersebut. Jadi contohnya interaksi sosial dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan. Maka individu akan terus belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan mereka. Perkembangan bersifat aktif dan reaktif saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain dalam proses perkembangan manusia. Individu dapat memperoleh pengalaman dan eksplorasi yang mempengaruhi perkembangan bersifat aktif mereka, sementara stimulus lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan bersifat reaktif mereka. Perkembangan bersifat aktif dan reaktif dapat berinteraksi dan saling memperkuat satu sama lain. Yang ketiga, isu kontinuitas
versus diskontinuitas. Perkembangan yang bersifat kontinu meliputi proses penambahan yang berangsur-angsur dari jenis keterampilan tertentu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, perkembangan bicara seorang anak akan terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Seperti para ahli yang mempelopori pendekatan mekanistik dan organismik yang sudah dibahas sebelumnya, para ahli teori mekanistik lebih melihat perkembangan sebagai sesuatu yang bersifat kontinu, seperti seseorang yang berjalan atau merangkak. Mereka menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang dibangun oleh proses yang sama, membolehkan peramalan dari perilaku yang lebih awal ke perilaku yang kemudian. Mereka juga lebih berfokus pada perubahan kuantitatif yang meliputi perubahan dalam jumlah seperti tinggi, berat, jumlah perbendaharaan kata, atau frekuensi komunikasi yang dilakukan. Misalnya perubahan tinggi seorang anak mulai dari usia 1 tahun hingga 10 tahun. Secara umum, pendekatan kuantitatif ini bersifat kontinu. Berbeda dari itu, para ahli teori organismik menekankan pada perubahan kualitatif, yaitu perubahan dalam jenis, struktur, atau organisasi. Para ahli melihat perkembangan sebagai serangkaian tahapan yang berbeda, seperti seseorang yang berjalan menaiki anak tangga. Perubahan kualitatif bersifat diskontinu, seperti perubahan cara berpikir dari konkret menjadi abstrak. Contohnya, cita-cita yang berubah seiring bertambahnya usia. Pada setiap tahap, manusia menghadapi masalah yang berbeda dan mengembangkan berbagai kemampuan yang berbeda. Setiap tahap dibangun dari tahap sebelumnya dan merupakan persiapan untuk tahap selanjutnya. Yang keempat, pengalaman dini versus kemudian. Sebagai besar pendapat menyatakan bahwa pengalaman awal dapat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Pengalaman yang diperoleh oleh anak pada masa awal kehidupannya, terutama sejak lahir hingga usia 6 tahun, pengalaman awal ini dapat berupa pengalaman lingkungan fisik, pengalaman interaksi dengan orang lain, dan pengalaman psikologis yang mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan kognitif sosial dan emosional. Contohnya seperti keterlambatan bicara pada anak. Keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh kurangnya stimulasi linguistik pada anak pada masa awal kehidupan. Pengalaman awal seperti ini dapat berdampak pada kemampuan komunikasi dan perkembangan kognitif anak. Bertentangan dengan hal tersebut, beberapa ahli menerima pandangan bahwa pengalaman dini memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan, namun tidak lebih penting dari pengalaman di kemudian hari. Jadi, mereka meyakini bahwa pengalaman di kemudian hari akan dapat mengubah arah perkembangan anak. Contohnya, anak yang mengalami pengalaman positif seperti sekolah yang baik atau stimulasi lingkungan yang baik dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbagai bidang. Jadi sebenarnya baik pengalaman dini maupun pengalaman di kemudian hari dapat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengalaman yang baik dan sehat pada anak pada masa awal kehidupan mereka, dan memastikan bahwa lingkungan yang dihadapi anak pada masa selanjutnya juga mendukung perkembangan yang positif. Urutan perkembangan. Para ahli teori kontemporer memandang konteks yang membentuk perkembangan sebagai sesuatu yang kompleks dan berlapis-lapis. Pada sisi personal, konteks meliputi faktor hereditas dan biologis. Pada sisi lingkungan, konteks meliputi setting langsung, seperti rumah, pusat penitipan anak, sekolah, lingkungan, sekitar rumah, serta keadaan yang lebih jauh dari kehidupan anak sehari-hari, seperti sumber daya masyarakat dan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Dengan demikian, peneliti-peneliti saat ini makin sadar tentang perbedaan budaya dalam perkembangan. Selanjutnya, kekuatan yang mempengaruhi perubahan perkembangan, karakteristik individual versus pengaruh kontekstual dan budaya. Apakah anak bertingkah laku dalam cara yang berbeda antara di rumah dan di sekolah? Atau apakah terdapat kecenderungan pada anak untuk bertingkah laku serupa dalam situasi yang berbeda? Menurut individual, sebaliknya, anak yang sama mungkin akan bersikap lebih ramah, kooperatif dalam setting yang tidak mentolerir dirinya untuk bertingkah laku agresif. Kalau menurut kontekstual, anak dengan kepribadian agresif mungkin akan lebih sering mencari konteks yang dapat membuatnya mengekspresikan kepribadiannya itu. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas. Dalam proses perkembangan terjadi pengayaan, penambahan, dan atau pengurangan melalui pengalaman atau interaksi individu dengan lingkungan.
Kemudian, setiap individu mengkombinasikan kembali perilaku atau keterampilan tersebut dengan yang sudah ada untuk menghasilkan perilaku atau stabilitas yang semakin kompleks. Perkembangan adalah perubahan yang sifatnya bertahap dan merupakan akumulasi dari perilaku dan kualitas pribadi yang sama yang sudah diperoleh sebelumnya. Dalam proses perkembangan itu, terjadi pengayaan, penambahan, dan atau pengurangan melalui pengalaman atau interaksi individu dengan lingkungan. Jadi, di saat anak memperoleh tambahan perilaku satu keterampilan baru, ia mengkombinasikan kembali perilaku atau keterampilan tersebut dengan yang sudah ada untuk menghasilkan perilaku atau stabilitas yang semakin kompleks. Dalam perkembangan bahasa, misalnya dari mulai anak hanya bisa mengucapkan suatu suku kata, dua kata, dan seterusnya hingga beribu-ribu kata. Menurut pandangan ini, kata pertama yang bisa diucapkan oleh anak sekalipun sebenarnya merupakan hasil akumulasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Meskipun sebenarnya merupakan pengalaman baru, setiap perkembangan individu dianggap mulai satu pola urutan perubahan yang berbeda secara kualitatif, tidak sekedar berbeda secara kuantitatif. Dalam hal ini, perkembangan individu dianggap berlangsung melalui terjadinya perubahan-perubahan perilaku yang relatif tiba-tiba dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Jadi di sini terjadi peristiwa yang relatif tajam dari tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Materi yang kedua yaitu adalah faktor-faktor perkembangan. Faktor-faktor perkembangan meliputi hereditas lingkungan dan kematangan, konteks perkembangan, pengaruh normatif dan non-normatif, pengaruh waktu, periode sensitif atau kritis, faktor asupan gizi dan makanan, cacat dan penyakit, dan yang terakhir, faktor psikososial. Baik, faktor pertama perkembangan anak adalah hereditas, lingkungan, dan kematangan. Ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan anak secara intelektual dan karakter. Faktor hereditas diartikan sebagai sifat bawaan yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya dan membuat anak memiliki karakter seperti orang tuanya. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anak akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak dalam perjalanan hidupnya kelak. Penurunan sifat tersebut seperti warna kulit, warna rambut, tinggi badan, bentuk hidung, golongan darah, serta penyakit warisan. Kemudian, selain dari faktor bawaan atau hereditas yang telah dijelaskan, faktor dari lingkungan juga memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar terhadap proses tumbuh kembang anak. Lingkungan yang dimaksud merupakan semua orang atau manusia yang ikut menjadi bagian dari tumbuh kembang anak, termasuk hal-hal yang berasal dari luar seperti interaksi yang dilakukan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga, teman-teman, dan sebagainya, sebagai media langsung. Sedangkan media tidak langsung dapat berupa seperti radio, televisi, buku, smartphone, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan diharapkan membantu anak agar lebih aktif dan dapat beradaptasi dengan dunia luar. Selanjutnya, ada faktor kematangan sebagai bentuk dari proses perkembangan anak melalui segi usia. Tumbuh kembang anak akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Bisa kita lihat pada masa bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa pastinya akan mengalami banyak perubahan. Selain itu, proses yang dilalui oleh anak dengan anak yang lain akan mengalami berbagai perbedaan juga, karena kematangan setiap anak akan berbeda-beda pula. Dalam faktor ini, pertumbuhan berhubungan dengan kematangan tumbuh dan otak sehingga karakteristik bawaan dan pengalaman hidup memiliki ikut andil yang besar. Faktor perkembangan yang kedua yaitu konteks perkembangan. Konteks perkembangan ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu keluarga, status sosial ekonomi dan lingkungan tempat tinggal, budaya dan ras atau kelompok etnik, serta konteks historis. Yang pertama, konteks perkembangan yang terjadi karena keluarga. Keluarga memiliki peranan yang besar sebagai salah satu pilar dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia dalam berkembang dengan baik dan beretika sesuai moral dan akhlak. Keluarga adalah bagian dari pengaruh perubahan yang lebih besar sebagai contoh keteladanan dalam pembentukan awal pribadi dan watak anak. Sebab lingkungan keluarga juga berperan sebagai sumber pengetahuan anak dan berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi anak. 2. Status sosial ekonomi dan lingkungan tempat tinggal. Keadaan sosial ekonomi keluarga tentu juga memiliki peranan terhadap perkembangan anak. Sebab dengan adanya perekonomian yang cukup, maka lingkungan material yang dihadapi anak di dalam keluarga itu akan lebih luas.
karena anak akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam keahlian yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada media maupun pembimbingnya. Status sosial ekonomi keluarga didasarkan pada pendapatan, tingkat pekerjaan, serta pendidikan keluarga. Status sosial ekonomi yang rendah biasanya dikaitkan dengan lingkungan tempat tinggal keluarga serta kualitas gizi, perawatan kesehatan, dan sekolah yang tersedia bagi mereka. Kemiskinan sangat berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan fisik, kognitif, dan psikososial anak. Anak akan lebih rentan untuk menghadapi masalah emosi dan tingkah laku, serta perkembangan kognitif dan performa mereka juga bisa lebih buruk. Praktek pengasuhan orang tua yang buruk akibat keadaan emosi orang tua akan membentuk pengaruh buruk terhadap tumbuh dan kembangnya anak. Namun, tidak hanya kemiskinan, anak yang berasal dari sosial ekonomi tinggi juga memiliki resiko terhadap pengaruh negatif dari status sosial ekonomi orang tuanya. Terdapat tekanan untuk berprestasi dan seringnya mereka ditinggalkan oleh orang tua akan meningkatkan penyalahgunaan terhadap anak-anak. 3. Yaitu budaya dan ras kelompok etnik. Budaya mengacu pada seluruh cara hidup suatu masyarakat yang meliputi adat istiadat, tradisi, kepercayaan, nilai, bahasa, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dipelajari dan diwariskan kepada orang-orang yang berada di dalam budaya itu. Dalam keluarga, biasanya hal tersebut diwariskan dari orang tua kepada anak dan keturunannya. Pola budaya tersebut mempengaruhi cara hidup dan perkembangan anak dalam keluarga, cara mereka bertingkah laku, makanan yang dimakan, cara anak belajar, dan seberapa baik mereka melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, pekerjaan ketika dewasa, dan cara mereka berpikir dalam keluarga. Yang keempat, konteks historis. Konteks historis berkaitan dengan rentang waktu di mana seseorang hidup, dan ketika seseorang hidup, individu akan memiliki berbagai pengalaman yang bisa merubah pola pikirnya terhadap sesuatu. Konteks historis terikat pada waktu dan tempat terhadap perjalanan hidup seseorang. Dengan demikian, maka sudah pasti bahwa perjalanan hidup dan konteks historis dari setiap individu akan memiliki berbagai perbedaan yang tidak mungkin sama. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh normatif dan non-normatif. Pengaruh normatif merupakan pengaruh dari suatu aturan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku senormalnya dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh normatif juga bisa berkaitan erat dengan faktor biologis seperti menstruasi, mimpi basah, dan lain sebagainya. Selain pengaruh normatif, juga ada pengaruh non-normatif sebagai kejadian-kejadian yang tidak biasa, yang mempunyai pengaruh besar pada kehidupan seseorang karena mengganggu urutan siklus hidup manusia yang normal. Seperti menstruasi pada umur 7 tahun, menikah pada usia belasan tahun atau pernikahan dini, dan memiliki wajah yang tua dengan usia yang masih muda, merupakan contoh dari kejadian non-normatif atau tidak normal dan tidak sesuai dengan siklus hidup sebagaimana mestinya. Faktor yang keempat yaitu pengaruh waktu, periode sensitif atau kritis. Periode kritis merupakan suatu kejadian yang muncul dalam periode tertentu yang bisa menimbulkan pengaruh khusus terhadap tumbuh kembang anak, terutama dari segi biologis. Misalnya, pada waktu ibu hamil, apabila kekurangan vitamin, asupan, dan gizi untuk bayi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya nanti. Selain itu, anak kecil yang tidak diberikan latihan motorik dan sebagainya akan membuat anak kehilangan daya pikir atau tertinggal dengan anak yang lainnya. Hal itu tentu saja menjadi hambatan dalam perkembangan anak. Kemudian, periode sensitif ini dapat berlangsung dari umur 1 sampai 6 tahun, di mana anak-anak akan banyak belajar mengenai kehidupan sekitarnya. Dengan demikian, maka pastikan pada periode sensitif anak akan mendapatkan perhatian yang khusus dan mendapatkan segala kebutuhannya agar di kemudian hari anak bisa menyaring sesuatu yang salah dan benar. Oke, yang selanjutnya adalah faktor gizi atau asupan makanan. Gizi yang baik dan berimbang menjadi salah satu faktor terpenting dalam kesehatan individu karena dapat merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem sarafnya yang merupakan bagian paling penting dalam menentukan tumbuh dan kembang individu. Yang kedua adalah faktor dan penyakit. Kondisi individu yang cacat bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengaruh genetik bisa terjadi karena adanya kelainan berupa pada penyimpangan kromosom. Selanjutnya, ibu yang kurang gizi saat mengandung. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dapat menyebabkan berat lahir rendah, menderita kecacatan atau keabnormalan pada otak. Selanjutnya, obat-obatan dan alkohol. Orang tua yang mengkonsumsi obat dan alkohol akan menghasilkan sperma dan sel telur yang tidak sehat.
Begitu juga pada ibu yang sedang mengandung namun masih mengonsumsinya. Hal itu membuat kemungkinan besar bayi yang dikandungnya terlahir cacat. Selanjutnya radiasi. Radiasi antara pembuahan dan saat ovum tertanam di uterus dianggap menghancurkan ovum yang telah dibuahi. Dampak terbesar adalah cacat dalam bentuk tubuh antara minggu kedua dan minggu ke-6. Yang terakhir adalah penyakit yang diderita ibu selama kehamilan. Beberapa penyakit yang dianggap berbahaya dapat mempengaruhi kondisi janin adalah penyakit sitomegalovirus, rubella, hepatitis, cacar air, sifilis, serta toksoplasma. Beberapa penyakit yang dapat timbul adalah cacat tubuh, cacat jantung, ketulian, kebutaan, serta retardasi mental. Yang terakhir adalah faktor psikososial. Ada beberapa hal yang termasuk faktor psikososial. Yang pertama yaitu stimulasi. Individu yang mendapat stimulasi atau rangsangan yang terarah dan teratur akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang dibandingkan individu yang tidak mendapatkan banyak stimulasi. Selanjutnya, motivasi dalam mempelajari sesuatu. Motivasi yang ditimbulkan dari sejak usia awal akan memberikan hasil yang berbeda pada individu dalam menguasai sesuatu. Yang terakhir, pola asuh dan kasih sayang orang tua. Orang tua merupakan area terdekat pada individu. Individu sangat memerlukan kasih sayang, perlindungan, rasa aman, sikap, dan perlakuan yang adil dari orang tua. Pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara individu dan orang tua. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.